saya Kayla Damara Pasha dengan NIM B10312112223 dan video ini dibuat untuk keperluan UTS mata kuliah Good Governance kelas C. Nah, di sini saya akan kasih tahu ke kalian gimana sih Good Corporate Governance di PT Unilever Indonesia. Pasti kalian gak asing lagi dong dengan perusahaan fast moving consumer goods satu ini. Yap, benar banget. PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang banyak memproduksi barang rumah tangga dari mulai Lifebuoy, Pepsodent, Vaseline, Sunlight, Rinso, hingga Ice Cream Walls, dan masih banyak lagi brand terkenal dari perusahaan ini. Yuk kita lihat gimana Good Corporate Governance di perusahaan ini. Nah, yang pertama ada struktur kepemilikan milik PT Unilever Indonesia yang terbagi atas 85% milik Unilever Indonesia Holding BV dan 15% milik publik, yang artinya pemegang kendali perusahaan ini adalah Unilever Indonesia Holding BV yang memiliki saham lebih dari 50%. Selanjutnya ada hubungan perusahaan dengan pemegang saham dalam menjamin hak-hak pemegang saham, yaitu sebagai berikut. 1. Perseroan memiliki prosedur pemungutan suara yang menjaga independensi pemegang saham. Prosedur ini dijelaskan dalam tata tertib rapat umum pemegang saham yang dibagikan sebelum terselenggaranya rapat. Kedua, seluruh anggota direksi dan dewan komisaris hadir dalam RUPS tahunan yang diadakan. 3. Ringkasan risalah RUPST diterbitkan di 2 surat kabar nasional, yaitu Bisnis Indonesia dan Investor Daily, dan di situs web perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang keempat, perseroan memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham yang tersedia di situs web perseroan. Kebijakan tersebut menjelaskan kebijakan dan proses yang mendukung komunikasi efektif dan efisien dengan pemegang saham dan investor dengan cara mendorong keterlibatan aktif mereka dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan dilaksanakan. 5. Kebijakan komunikasi pemegang saham diungkapkan pada situs web perseroan. Nah, web perseroan juga dapat kalian akses sendiri lewat internet di www.unilever.co.id. Selanjutnya, PT Unilever Indonesia juga memiliki Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Kira-kira apa ya tugas dan tanggung jawab mereka? Sebelum itu, berikut adalah komposisi Dewan Komisaris Unilever Indonesia per 31 Desember 2021. Presiden Komisaris yaitu Bapak Heman Baksi. Komisaris Independen ada Bapak Alexander Stephen Rusli, Ibu Alisa Wahid, Ibu Deborah Herawati Sadrah, Bapak Fauzi Ihsan, dan Bapak Ignatius Jonan. Mereka menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab atas semua tindakan perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi. 2. Melakukan pengawasan secara bertanggung jawab dan bijaksana. 3. Bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen risiko perseroan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. 4. Memberikan rekomendasi kepada RUPST berdasarkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi terkait nominasi dan remunerasi direksi dan Dewan Komisaris. 5. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada direksi berdasarkan temuan Komite Audit. 6. Dewan Komisaris dapat membentuk komite khusus untuk memastikan efektivitas kinerja tugasnya. 7. Bertanggung jawab untuk mengevaluasi pelaksanaan komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Sedangkan, untuk keanggotaan direksi per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut. Presiden Direktur yaitu Ibu Ira Noviarti, dengan Direktur almarhum Bapak Arif Hudaya, Bapak Ainul Yakin, Bapak Badri Narayanan, Ibu Eni Hartati, Ibu Herni Raharja, Ibu Reski Damayanti, Bapak Rizky Raksanugraha, Ibu Veronica Winanti Wahyu Utami, dan Bapak Willy Sailan. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. 1. Direksi bertanggung jawab atas seluruh tindakan perusahaan dan memiliki kekuasaan, wewenang, dan tugas yang diberikan kepada mereka masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan anggaran dasar.
2. Dalam keseluruhan tindakan yang dilakukan, direksi mempertimbangkan kepentingan perseroan secara keseluruhan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan pemasok, dan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan hukum perseroan terhadap masyarakat, di mana perseroan beroperasi dan juga terhadap lingkungan. 3. Direksi harus menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan bisnis dan pada semua tingkatan organisasi. 4. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan, arah dan kinerja perseroan serta bisnisnya. 5. Direksi harus mengidentifikasi dan mengelola risiko secara signifikan dalam melaksanakan strategi perseroan dan mencapai tujuan jangka panjang, serta sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengelola dan meninjau efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko. 6. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini secara efektif, direksi dapat membentuk komite khusus. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bersifat independen satu sama lain dan tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan objektif. Tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang mempunyai hubungan afiliasi baik secara keluarga maupun keuangan dengan anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi lainnya, atau dengan pemegang saham pengendali. Terakhir, saya akan kasih tahu kalian tentang komite audit dan komite lainnya yang ada di perusahaan ini. Nah, komite audit PT Unilever Indonesia beranggotakan sebagai berikut. Tanggung jawab khusus komite audit termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut. 1. Membuat rencana kerja tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris. 2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. 3. Melakukan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan. 4. Melakukan penelaahan atau penilaian atas pelaksanaan audit oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal. 5. Melakukan penelaahan atau melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan laporan keuangan perseroan. 6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perseroan. 7. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat atau pembahasan dengan akuntan publik. 8. Membuat, mengkaji, dan memperbarui piagam komite audit bila perlu. 9. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasikan bahwa semua tanggung jawab yang tercantum dalam piagam komite audit telah dilaksanakan dengan baik. 10. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan. 11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik berdasarkan independensi, fee, dan ruang lingkup penugasan. 12. Melakukan peninjauan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris. 13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan perseroan. 14. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan atau kantor akuntan publik. Kemudian ada komite nominasi dan remunerasi yang beranggotakan sebagai berikut. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan komposisi, nominasi, evaluasi, dan pengembangan kompetensi Dewan Komisaris, direksi, komite dewan, dan pejabat eksekutif perseroan. 2. Menentukan kriteria untuk mengidentifikasi, menilai, dan menyetujui kandidat untuk posisi-posisi di atas dan melaksanakan proses tersebut. 3. Mengevaluasi kebijakan remunerasi secara berkala. 4. Meninjau dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan, struktur dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan direksi untuk disampaikan dan dimintakan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham tahunan. 5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait paket remunerasi bagi anggota komite dewan, pejabat eksekutif, dan juga karyawan. 6. Membantu Dewan Komisaris dalam menilai kinerja direksi dan atau Dewan Komisaris dan komite dewan. Yang terakhir adalah manajemen risiko. Tim manajemen
manajemen risiko terdiri dari kepala audit internal, financial controller, manajer komersial, manajer sistem bisnis, dan sekretaris perusahaan. Tim tersebut mengawasi rancangan, implementasi, dan tinjauan berkala, serta memperbaharui sistem manajemen risiko perseroan yang meliputi matriks risiko guna memastikan upaya tersebut telah secara efektif mengatasi risiko yang melekat pada lingkungan bisnis dan perkembangan bisnis. Nah, dari penjelasan saya di atas, maka dapat diketahui bahwa perseroan telah memiliki kerangka tata kelola perusahaan yang secara jelas menggambarkan pemisahan tanggung jawab dan wewenang pengambilan keputusan antara rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi, dan menentukan hubungan dan tanggung jawab perseroan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan. Sampai di sini dulu penjelasan saya tentang Good Corporate Governance pada PT Unilever Indonesia Tbk. Dan buat yang mau tahu PT Unilever Indonesia lebih jauh, bisa kalian akses secara gratis di www.unilever.co.id. Terima kasih. Bye.